hukum administrasi dengan mudah dapat berlintas batas dengan rezim hukum lain, sehingga diperlukan kehati-hatian di dalam penerapannya. Profesor bagaimana dalam karyanya menegakkan hukum suatu pencarian. Berdasarkan dinamisasi hukum administrasi tersebut, maka secara sekuensial, eksaminasi yang merupakan ruang akademis untuk memberikan tesis maupun antitesis terhadap hasil produk hukum yang lahir dari PTUN merupakan ikhtiar dalam merumuskan nilai hukum yang konstruktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat serta rekan pemerhati hukum yang kami banggakan. Mosi perdebatan kita pada kali ini ialah pembentukan lembaga eksaminasi putusan PTUN. Secara definisi, eksaminasi ialah suatu pengujian dari sebuah putusan hakim untuk menilai apakah putusannya telah sesuai dengan prinsip, prosedur, dan keadilan bagi masyarakat. Di mana pemantik dalam perdebatan kita pada kali ini ialah buruknya kualitas sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Terbukti melalui World Justice Project pada tahun 2020 bahwa indeks keadilan yang diterima masyarakat dalam hukum administrasi hanya sebesar 0,46 dari skala 1,00. Terlebih, atas kualitas yang buruk tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya putusan-putusan kontroversial yang dalam posisi intelektual Taufikur Rahman Syukuri, jika putusan tersebut bernilai positif, maka itu adalah terobosan hukum. Namun jika putusan tersebut bernilai negatif, maka hakim dapat diduga bersiasat untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, eksaminasi diperlukan untuk menilai secara akademis, metodologis, dan keadilan bagi masyarakat, di mana dalam pandangan Hakto, mekanisme eksaminasi saat ini dinilai belum mampu untuk menyelesaikan problematika yang ada, sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang akan berperan secara aktif dan terorganisir untuk menilai dan menjadi pengimbang putusan-putusan hakim tata usaha negara secara komprehensif. Namun di sisi lain, pembentukan lembaga eksaminasi dianggap dapat mengganggu independensi hakim, karena hakim seakan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas putusannya kepada lembaga tersebut. Padahal, hakim sebagai wakil Tuhan secara transenden hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam pandangan pihak kontra, eksaminasi tidaklah harus dituangkan ke dalam struktur kelembagaan, melainkan cukup untuk dikaji secara independen oleh masyarakat maupun perguruan tinggi sebagai upaya untuk memperkaya cakrawala disiplin ilmu administrasi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Gagasan besar Profesor Sacipto Raharjo dalam karyanya Penegakan Hukum Progresif menyatakan bahwa terdapat hal yang lebih penting dari aturan dan logika hukum, yaitu perilaku hakim. Perilaku hakim inilah yang menentukan adil tidaknya suatu hukum. Yang hal tersebut lebih dielaborasi dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Junto poin menimbang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara secara ekspresi verbis menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah kekuasaan yang merdeka dan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, cita mulia tersebut hanyalah angan-angan semata, manakala kita melihat hakim PTUN dewasa ini justru memutus suatu perkara tidak teliti dan komprehensif, seperti halnya putusan PTUN Makassar nomor 11 tahun 2016, di mana hakim justru memenangkan Gubernur Sulawesi Selatan yang digugat oleh masyarakat atas reklamasi Pantai Losari. Padahal, objek sengketa pun tidak pernah mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan, dan pada proses penyusunan AMDAL-nya pun tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Jelas, hal ini sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bahkan hal ini memicu konflik hingga berujung demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah menggariskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang berada di masyarakat. Namun ibarat kata, menang jadi arang, kalah jadi abu. Eksaminasi yang dilakukan oleh publik
tak kunjung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung karena dalam eksaminasi tersebut tidak memiliki standarisasi ilmiah dan nilai autentik yang jelas. Sehingga dalam hal ini kiranya wajib bagi negara untuk menyediakan wadah dengan membentuk suatu lembaga eksaminasi yang dalam menilai dan mengukur kualitas putusan hakim semakin komprehensif dan terkualifikasi secara ilmiah dengan jelas. Silakan. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya pembentukan lembaga eksaminasi justru akan menciderai daripada konsep hakim sebagai wakil Tuhan, yang mana dalam pandangan Dr. Irman Putrasidin menyatakan bahwa konsep kekuasaan kehakiman adalah sisa dari konsep kedaulatan Tuhan, yang mana hal tersebut mengimplikasikan bahwa hakim hanya bertanggung jawab secara transenden kepada Tuhan, bukan kepada lembaga lainnya. Tentu Dewan Juri yang terhormat, adanya lembaga ini pun sejatinya tidak akan mengganggu independensi hakim, melainkan adanya lembaga ini menjadi titik temu antara keadilan yang terletak di dalam palu hakim dengan keadilan yang berada di masyarakat itu sendiri, sehingga keadilan yang diciptakan benar-benar menjadi keadilan yang paripurna. Pun sejatinya, dalam pandangan Profesor Susi Dwi Harijenti, bahwa terdapat dua hal fundamental dalam kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan independensi hakim dengan akuntabilitas. Sehingga keduanya ini haruslah saling berkelindan satu dengan lainnya. Sehingga tidak dibenarkan pula ketika rekan tim kontra hanya menitik beratkan kekuasaan kehakiman pada independensi hakim semata, namun menafikan adanya konsep akuntabilitas itu sendiri. Silahkan. Dewan Juri yang kami hormati, kami menantang rekan kami dari pembicara pro untuk memberikan kepada kami satu contoh saja negara di dunia ini yang kemudian membentuk sebuah lembaga eksaminasi, karena pada hakikatnya eksaminasi adalah dilakukan oleh masyarakat atau publik itu sendiri. Justru itu Dewan Juri yang terhormat, Indonesia yang akan menjadi negara yang pertama dengan membentuk suatu lembaga eksaminasi yang dalam mengawal proses hukum di pengadilan agar putusan hakim yang dijatuhkan benar-benar menyentuh rasa keadilan di masyarakat. Karena sejatinya lembaga ini pun merupakan bentuk daripada pengejawantahan konsep akuntabilitas itu sendiri. Karena secara filosofis pun sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Hamdan Zulfa bahwa dibentuknya suatu lembaga adalah untuk menangani tugas khusus tertentu yang tidak selesai dengan mekanisme yang ada saat ini. Sehingga dalam hal ini, lembaga yang akan kami konsepsikan lahir untuk menangani putusan hakim yang bermasalah dan dalam rangka mendukung pengadilan tata usaha negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Maka Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan narasi afirmatif tersebutlah, mekanisme yang akan kami usung ialah yang pertama, membentuk lembaga eksaminasi di setiap wilayah yang memiliki pengadilan tata usaha negara, dan lembaga eksaminasi ini adalah lembaga ad hoc yang dibuat berdasarkan undang-undang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur akademisi, para pakar hukum administrasi, serta stakeholder dari masyarakat. Kemudian, mewajibkan kepada lembaga ini untuk menindaklanjuti bila mana terdapat aduan, penilaian, ataupun kritik yang dilakukan masyarakat terhadap pengadilan, putusan hakim pengadilan tata usaha negara. Dan yang terakhir, menyerahkan hasil eksaminasi kepada Mahkamah Agung untuk sebagai kajian inventaris hakim di dalam memutus suatu perkara. Sekian, terima kasih, dan salam progresif. Sebagai antitesis dari rekan kami pembicara pro, pertama, kami menegaskan bahwa pembentukan lembaga eksaminasi justru akan menciptakan parsialitas dalam kekuasaan kehakiman, karena dalam hal ini hakim seolah melimpahkan tanggung jawab tertentu terhadap lembaga lain yang mana hal tersebut bertentangan dengan konsep kekuasaan kehakiman. Kedua, eksaminasi saat ini telah secara efektif dilakukan oleh masyarakat sehingga perkembangan hukum tetap terjaga dan terarah pada diskursus akademik para ahli sebagai doktrin dan juga sumber hukum dalam administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami menegaskan kembali posisi intelektual kami bahwa di sini harus jelas dibedakan antara eksaminasi dengan pembentukan lembaga eksaminasi. Dewan Juri yang kami hormati, hakikat eksaminasi menurut Profesor Sacipto Raharjo adalah penilaian yang dilakukan oleh publik sebagai bagian dari partisipasi publik terhadap hukum yang memiliki landasan ilmiah dan teoritis. Namun berbeda halnya dengan pembentukan lembaga eksaminasi yang terformalkan dalam struktur negara, karena hal tersebut secara tersirat maupun tersurat berimplikasi terhadap tanggung jawab moralitas seorang hakim. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin
eksaminasi tersebut dapat berjalan secara efektif jika tidak diformalkan dalam format kelembagaan, karena berbagai macam putusan yang telah dieksaminasi tak kunjung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, sehingga disinilah adanya urgensi yang nyata untuk membentuk suatu lembaga eksaminasi putusan PT UN. Justru terformalkan, terstruktur, dan terorganisir inilah Dewan Juri yang terhormat yang sejatinya tidak kami inginkan, karena hal tersebut akan menciderai daripada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana secara ekspresif verbis menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang mandiri dan hakim tidak dapat diintervensi dalam membuat sebuah putusan. Silahkan. Independensi hakim sejatinya tidak akan tercederai Dewan Juri yang terhormat, karena lembaga yang akan kami konsepsikan itu hanyalah untuk menilai dan mengukur kualitas putusan hakim secara terorganisir dan komprehensif, dan nantinya akan kami berikan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Bagaimana lembaga negara tersebut tidak akan menciderai daripada independensi hakim Dewan Juri yang terhormat, padahal Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 5 tahun 2006 pada rasio desidendinya menekankan bahwa independensi hakim tidak dapat diganggu atau diintervensi oleh lembaga lain, yang mana dalam hal ini termasuk pemberian eksaminasi oleh lembaga lain, yang mana dalam putusan tersebut secara tafsir a contrario, ketika Komisi Yudisial saja yang lahir dari rahim Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dinilai tidak dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim, lalu bagaimana ketika rekan-rekan ingin kembali menggagas sebuah lembaga negara yang bertujuan untuk mengeksaminasi putusan hakim? Hal inilah yang merupakan kesia-siaan belaka. Pun, jika kita telaah daripada teori efektivitas hukum menurut Profesor Surjono Sukanto, bahwa membuat lembaga baru bukanlah hal yang harus dilakukan dalam reformasi pengadilan saat ini. Karena jika problematikanya terletak pada putusan hakim PT UN yang dinilai tidak mencerminkan keadilan di tengah masyarakat, maka di sini kita harus menggali lebih dalam mengapa problematika tersebut muncul, sehingga kita akan menemukan intisari permasalahan terletak pada kurangnya kompetensi hakim dalam menerapkan sebuah hukum. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mengusung konsep dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, eksaminasi tetap dilakukan oleh forum non-pemerintahan, atau dalam hal ini Mahkamah Agung dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai kritik ilmiah dan evaluasi putusan, seperti halnya negara Belanda sebagai top 5 best countries independensi hakim dan kualitas putusan menurut OECD tahun 2020. Kedua, eksaminasi dapat dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan yang kemudian dilanjutkan kepada Mahkamah Agung untuk dikodifikasi dan juga dipublikasikan kepada masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dan yang ketiga adalah perbaikan kompetensi hakim mulai dari proses rekrutmen dengan merevisi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PT UN dengan mengganti pasal 14 tentang syarat calon pengangkatan hakim PT UN, yaitu dengan minimal 35 tahun dan 5 tahun telah menggeluti bidang hukum. Dan yang kedua, melibatkan Komisi Yudisial dalam uji kompetensi hakim mulai dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi, sehingga inilah yang menyebabkan nantinya kompetensi hakim akan meningkat dan juga tercipta putusan yang berkeadilan di tengah masyarakat. Sekian, salam progresif. Tibalah kita pada kesimpulan perdebatan kita pada kali ini, dan masing-masing posisi pun telah mempertanggungjawabkan secara akademis, berlandaskan sosiologis, filosofis, dan yuridis, karena hukum tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sachipto Raharjo, di mana dalam pandangan pihak pro, banyaknya putusan kontroversial yang telah dieksaminasi, namun sangat disayangkan putusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena putusan tersebut tidak memiliki standarisasi ilmiah dan juga nilai otentik yang jelas, sehingga hal inilah yang meniscayakan untuk dibentuknya suatu lembaga eksaminasi yang dapat menilai serta mengukur kualitas putusan hakim. Pun di lembaga tersebut dapat menjadi titik temu antara keadilan di palu hakim dengan keadilan yang terpendam di masyarakat.
Namun di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pembentukan lembaga eksaminasi dianggap dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus suatu perkara, karena lembaga tersebut seakan menuntut pertanggungjawaban moral hakim atas putusannya. Padahal secara transenden, hakim hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka, agar tesis dan antitesis dalam dialektika perdebatan kita pada kali ini tidak hanya menjadi retorika semata, namun dapat menjadi politik hukum mahasiswa dalam membangun bangsa, maka izinkanlah kami untuk memberikan solusi. Yang pertama, dengan membentuk lembaga eksaminasi yang dapat menindaklanjuti putusan. Namun, lembaga tersebut tidak boleh merenggut independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Kemudian, solusi kami yang kedua adalah dengan meningkatkan kompetensi hakim atas putusannya agar putusan-putusannya akan semakin berkualitas pula. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.